Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Bahkan tadi di dalam Al-Quran Allah memberikan tamsil kepada kita. Andai saja Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu pasti akan khasyian mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu akan tunduk, gunung itu akan luruh. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gunung saja yang notabene merupakan batu, kemudian ketika Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu kemudian tunduk, gunung itu kemudian luruh. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Maka Allah melalui ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita. Maknanya apa? Kalau ada orang, manusia yang bukan batu, kalau kemudian Al-Quran diturunkan kepada manusia dan kemudian manusia tidak tunduk, tidak patuh, tidak tergerak hatinya untuk mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka Allah seolah-olah melalui ayat tadi ingin mengatakan pada kita, berarti manusia yang seperti itu lebih keras ketimbang batu. Ya. Nah, inilah tamsil yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan pada kita. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, kata Allah. Begitulah contoh perumpamaan kami sampaikan, kami bikin untuk manusia la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mikir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu merupakan solusi bagi siapa? Tentu bagi mereka yang mengimani Al-Quran. Al-Quran tidak akan bisa menjadi solusi. Bagi siapa? Orang yang dolim. Makanya dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan wa yazidu dolimina illa khasara wa la yazidu dolimina illa khasara. Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang dolim kecuali kerugian. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjadikan Al-Quran tadi itu sebagai petunjuk. Mereka tidak tergerak hatinya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan penjelasan. Kapan Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Kapan Al-Quran bisa menjadi solusi? Jawabannya, Al-Quran itu menjadi solusi bagi siapa? Hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi hidayah, menjadi petunjuk untuk siapa? Orang yang bertakwa. Ayat ini sering saya ulang-ulang. Kenapa Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Min khasyatillah tadi. Sebagaimana gunung yang ketika Al-Quran diturunkan kepadanya, maka kemudian gunung tadi itu khasyian mutasaddian. Karena apa? Min khasyatillah. Orang yang bertakwa kepada Allah
adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Khosyi'ina lillah, orang-orang yang takut kepada Allah. Karena ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari konsekuensi ketika dia melakukan atau meninggalkan perbuatan. Konsekuensi apa? Siksa atau adab Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu hanya bisa menjadi hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertakwa inilah orang yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi. Karena keyakinan dia kepada Al-Qur'an. Karena keyakinan dia pada apa saja yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Isi Al-Quran itu bukan hanya perkara-perkara yang tampak, tetapi juga banyak perkara-perkara yang tidak tampak. Karena itu, lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, siapa orang bertakwa? Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang meyakini yang ghaib. Itulah orang-orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Coba, ketika Al-Quran itu menceritakan kepada kita tentang rizki. Rizki sebagian itu bisa kita lihat. Yang ada di tangan kita bisa kita hitung, bisa kita lihat. Itu rizki. Nah, ketika kita memiliki uang, itu rizki. Uang yang ada di dompet kita, itu rizki. Uang yang ada di rekening kita, itu rizki. Kita punya rumah, itu rezeki. Kita punya mobil, itu rezeki. Kita punya motor, rezeki. Itu rezeki. Nah, tetapi rizki-rizki yang ada di tangan kita, yang kelihatan, yang bisa kita hitung tadi itu hanya sebagian saja. Kadang-kadang kemudian kita, ketika kehilangan yang sebagian itu, kemudian seolah-olah semua rizki yang dimiliki oleh Allah yang diberikan pada kita itu hilang bersamaan dengan hilangnya rizki yang ada di tangan kita tadi. Ketika misalnya mobil kita hilang, motor kita hilang. Ketika kita misalnya punya uang kita habis atau dompet kita hilang. Maka seolah-olah kemudian rizki kita semuanya hilang. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq, kata Allah. Ma indakum yanfat, yang kering, yang hilang, yang habis, itu rizki yang ada di tangan kamu. Rizki yang ada di dompet kita, rizki yang ada di rekening kita, rizki yang ada di tangan kita, yang ada di rumah kita. Tetapi wa ma indallahi baq, rizki yang ada di tangan Allah itu masih utuh. Rizki yang ada di tangan Allah itu tidak pernah berkurang. Kalau kita sebagai orang yang bertakwa, meyakini perkara yang gaib tentang rizki yang ada di tangan Allah tadi, maka berkurangnya rizki yang ada di tangan kita tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Tidak akan mempengaruhi hati kita. Jadi kita tidak perlu stres, kita tidak perlu bingung. Itulah maknanya Al-Quran menjadi solusi bagi kita. Masalahnya kita lebih percaya pada rizki yang tampak ketimbang rizki yang tidak tampak. Kenapa kita lebih percaya kepada rizki yang tampak dibanding rizki yang tidak tampak? Itu karena keimanan kita kepada yang gaib tadi itu kurang. Betul enggak? Akibatnya apa? Begitu yang di tangan kita, yang di dompet kita, macam-macam tadi itu berkurang. Dan ini nanti membawa konsekuensi panjang. Apa? Ketika ada sahabatnya yang membutuhkan, dia mau ngasih hitung-hitungan. Bahkan ketika Allah meminta dari dia, dia pun mau ngasih, padahal rizki itu Allah yang ngasih. Dia mau kembalikan kepada Allah pun dia hitung-hitungan. Padahal ketika Allah ngasih kepada dia, Allah enggak pernah menghitung. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'udhu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, kata Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Loh, kita itu ketika diminta oleh Allah, suruh menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita hitung.
Padahal ketika Allah ngasih kita itu, Allah nggak pernah menghitung. Itu kenapa? Karena keyakinan kita kepada yang gaib tadi itu kurang. Nah ini contoh bagaimana ayat-ayat itu memberikan penjelasan pada kita, solusi kepada kita terhadap masalah yang kita hadapi. Ini masalah pokok. Kenapa kemudian orang itu takut mengambil resiko? Di antaranya karena keyakinan dia kepada yang gaib tadi itu kurang. Karena itu Al-Quran memberikan banyak penjelasan pada kita. Di dalam surat Ad-Dariyat misalnya Allah menjelaskan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantikun. Sesungguhnya kata Allah, di langit itu ada rezeki kalian. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan pada kalian. Innahu lahaqqun fa wallahi, ya, fa warabbis sama'i wal ardi. Itu dimulai dengan sumpah. Fa warabbis sama'i wal ardi, maka demi Tuhan langit dan bumi. Innahu lahaqqun, sungguh rizki yang ada di langit dan apa yang Allah janjikan pada kalian itu hak, benar. Mislama annakum tantikun, seperti kalau kamu ngomong dengan mulut kamu. Jadi sampai Allah menjelaskan begitu luar biasa tentang rizki yang ada di langit, rizki yang gaib tadi. Supaya apa? Kita yakin. Kemudian mungkin kita masih ragu. Allah meyakinkan kita. Bagaimana Allah meyakinkan kita? Seperti kamu ngomong dengan mulut kamu. Mitlama annakum tantikun. Kita ngomong tidak dengan mata, kita ngomong tidak dengan telinga, kita ngomong tidak dengan tangan. Supaya kita yakin, meyakini rizki. Bahwa rizki itu pasti seperti pastinya kita ngomong dengan mulut kita. Itu menurut para ahli tafsir. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita karena pemahaman kita tentang rizki tadi itu tidak clear, akibatnya apa? Akibatnya kemudian seringkali kita ketika ada teman kita yang menjadi pesaing kita, maka kemudian kita hasut, kita dengki. Kenapa kita dengki? Lalu kemudian apa obatnya supaya kita tidak dengki? Obatnya kembali kepada keyakinan kita tentang rizki tadi. Kalau kita yakin rizki itu di tangan Allah, rizki tidak akan pernah berpindah dari tangan kita. Apa ayatnya yang mengatakan rizki itu tidak pernah berpindah dari tangan kita? Orang lain tidak akan bisa ngambil dari tangan kita. Kita tidak akan bisa ngambil dari orang lain. Ayatnya tadi, surat Ad-Dariyat tadi. Allah mengatakan, innakum mislama annakum tantikun. Para ahli tafsir mengatakan, innakum mislama annakum tantikun. Itu maknanya bahwa kamu ngomong dengan mulut kamu, kamu tidak akan bisa ngomong mulut dengan mulut orang lain tidak akan bisa ngomong dengan mulut kamu. Maknanya apa? Rizkimu itu adalah bagianmu, rizki orang lain adalah bagian orang lain. Kamu tidak akan bisa ngambil rizkinya orang lain tidak akan bisa ngambil rizki kamu. Seperti kamu ngomong dengan mulut kamu, tidak bisa kamu ngomong dengan mulut orang lain. Itulah makna ayat tadi. Jadi kalau kita paham ayat itu seperti itu luar biasa, dahsyat sekali. Kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu khawatir. Kemudian kita masih khawatir lagi bagaimana? Sekarang ini kan kondisi sulit, resesi ekonomi di mana-mana. Allah jamin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang hidup di muka bumi ini, yang melata di muka bumi ini. Illa 'alallahi rizquha. Rizkinya pasti dijamin oleh Allah. Loh, kalau kita paham ayat-ayat begitu, kita nggak akan sedih. Sekarang banyak orang karena nggak bisa makan, banyak yang nggak bisa ini, nggak bisa itu, bunuh diri. Kenapa? Karena tidak punya solusi. Kenapa nggak punya solusi? Dan kebanyakan yang melakukan ini di Indonesia ini adalah orang Islam. Pikirannya cetek. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu tadi, keyakinan kepada yang gaib. Itu yang bisa jadi kurang bahkan hilang. Yang diyakini itu yang tampak saja. Yang diyakini itu yang bisa dihitung saja. Sementara yang tidak bisa dihitung, yang tidak tampak, yang gaib tadi, tidak diyakini. Ini masalahnya. Itu contoh Al-Quran menjadi solusi bagi masalah pribadi kita. Maka ketika kita punya keyakinan tentang rizki seperti itu, kita boleh punya cita setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah sebagai Ar-Razzaq. Ya. Kita boleh saja pendapatannya pas-pasan,
tapi punya cita-cita tinggi menyekolahkan anak, di mana saja nggak ada masalah. Kenapa? Dari mana kamu akan membiayai? Allah Ar-Razzaq. Kenapa takut? Nah, itu kalau kita punya keyakinan. Nah karena itu saya akan berhenti sampai di sini. Ya, saya akan jelaskan bagaimana caranya agar kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi. Pertama, tentu kita harus membaca Al-Quran. Karena dengan kita mengulang-ulang Al-Quran itu, maka Al-Quran itu akan masuk di dalam kesadaran kita. Ketika kita perlukan, ketika kita galau, ketika kita sedih, maka ingatan kita itu kemudian akan keluar dan menjadi penghibur lara kita. Begitu mestinya. Tetapi membaca saja tidak cukup kalau kita tidak paham maknanya. Betul enggak? Makanya Al-Quran menyindir orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham maknanya. Apa? Al-Quran menyindir. Kamasalil khimar yahmilul asfar. Seperti khimar yang membawa kertas. Jadi kita harus membaca Al-Quran dan kemudian yang kedua kita harus paham isinya Al-Quran. Memahami isinya Al-Quran tidak hanya sekedar paham makna harfiah Al-Quran. Karena beda. Ya, saya ingin tunjukkan. Jadi bahasa Arab itu punya yang disebut dengan makna lafadz dan makna pemikiran. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu. Contoh begini. Di dalam surat Az-Zukhruf, ini kalau kita lagi galau ya, pengen sesuatu gitu. Kita baca surat Az-Zukhruf, di bagian akhir itu ya, Allah mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Pada ayat fa'alul lima yurid. Coba kita baca makna fa'alul lima yurid. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca lafadz fa'alul lima yurid, kalau kita hanya membaca terjemahnya saja nggak kena, feeling kita nggak kena. Kita tahu maknanya fa'al lima yurid, apa yang dia kendaki. Apa maknanya fa'al di dalam bahasa Arab? Fa'al itu, kalau kita belajar teori sorofnya, teori bahasanya, kata fa'al itu adalah merupakan bentuk mubalaghah. Ya. Sebenarnya asalnya itu dari fa'il, pelaku. Tapi kemudian dia diklimakkan menjadi fa'al. Ya. Apa maknanya? Allah itu bukan hanya sekedar menjalankan apa yang Allah inginkan. Kalau fa'il itu kan menjalankan. Tetapi fa'al itu lebih dari sekedar menjalankan. Apapun yang Allah inginkan itu pasti. Itu yang dimaksud oleh ayat tadi. Nah, makna fa'alul lima yurid seperti itu enggak hanya bisa kita tangkap, hanya kita dengan mengerti makna harfiahnya. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa bahasa Arab itu tidak hanya sekedar dia punya makna harfiah, tetapi juga punya makna pemikiran. Ketika kita membaca Asmaul Husna misalnya, dan Asmaul Husna itu Allah perintahkan walillahil asmaul husna. Dan Allah itu punya Asmaul Husna, kita hafal Asmaul Husna. Tetapi sejauh mana kemudian kekuatan kita, maka sejauh kemampuan kita bersandar, sejauh kemampuan kita mengeksplor makna Asmaul Husna itu dan kemudian kita hadirkan makna itu di dalam benak kita. Disitulah daya tahan kita. Maka kemudian kita akan menjadi orang yang luar biasa karena kita memiliki sandaran yang maha. Kita memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Tadi saya cerita tentang rizki. Ar-Razzaq, ketika kita bersandar kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, maka meskipun kita di tangan tadi itu rizkinya pas-pasan, tapi cita-cita kita boleh tinggi setinggi-tingginya. Dan kita tidak pernah takut, kemudian anak kita, istri kita, keluarga kita tidak bisa sekolah dengan sekolah yang tinggi. Kenapa? Karena kita punya Allah Ar-Razzaq. Bagaimana caranya? Nanti saya akan cerita bagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, lahir sebagai anak yatim, dibesarkan oleh ibunya. Imam Syafi'i lahir di Gaza.
Tapi ibunya meskipun miskin, yatim, tidak punya suami, ibunya tidak pernah patah semangat, ibunya tidak pernah kemudian berpikir istilahnya itu ecek-ecek. Ibunya berpikir tinggi, ibunya berpikir ideal. Sampai kemudian bagaimana seorang single parent bisa membesarkan seorang Syafi'i muda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang yatim, tidak punya siapa-siapa, yang miskin. Sampai dalam satu riwayat itu ya, saya ceritakan bagaimana Imam Syafi'i itu saking pengennya ngaji kepada Imam Malik, beliau duduk di majelisnya Imam Malik. Karena Imam Syafi'i itu miskin, yatim, tidak bisa beli kertas, tidak bisa beli tinta. Beliau itu duduk di majelisnya Imam Malik sambil tangannya ini dijilatkan ke lidahnya, lalu kemudian tangan kanannya dipakai nulis ke telapak kanan sebelah kiri. Imam Malik yang melihat anak kecil ini, kalau orang Jawa bilang gilo. Apa gilo itu? Ya apa ya? Jijik. Ini lidah ya dijilati sama jarinya, lalu kemudian dipakai untuk menulis. Sampai karena Imam Malik sudah sampai pada puncak jijiknya tadi, dipanggil. Ini kelihatannya santri satu ini enggak serius ini. Ya. Panggil sama Imam Malik. Aku perhatikan kok selalu menjilati jarimu dengan lidah. Kamu gunakan untuk menulis di tangan kirimu. Kamu ini mau serius belajar atau main-main? Kata Imam Syafi'i, ya sayyidi anni fakirun katanya. Wa ana yatimun. Wahai tuanku, aku ini adalah orang yang fakir. Aku ini adalah anak yatim. Katanya. Jadi aku ini memang dibesarkan dari anak yatim, orang miskin, tidak punya uang. Ibuku tidak bisa untuk membelikan kertas, ibuku tidak bisa untuk membelikan pena. Tetapi kalau imam ingin membuktikan apa yang imam sampaikan, aku akan presentasikan. Dan ketika itu Imam Malik mempersilahkan Imam Syafi'i mempresentasikan, Syafi'i kecil tadi, untuk mempresentasikan apa yang pernah dia sampaikan. Semua dari A sampai Z nggak ada yang lupa, nggak ada yang keselip sama sekali. Itulah Imam Syafi'i. Dan karena itulah maka kemudian Imam Syafi'i diangkat menjadi muridnya Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu lahir dari anak yatim, miskin. Ibunya yang membawa dari Gaza ke Mekah. Bahkan kemudian meskipun beliau itu miskin, tidak sanggup untuk membayar, beliau mencari cara bagaimana caranya supaya kemudian Imam Syafi'i ini dapat surat sakti. Datanglah wanita yang lemah ini kepada Amir Makkah, minta surat agar diberikan surat pengantar kepada Imam Malik supaya anaknya ini bisa belajar pada Imam Malik. Seperti itu. Jadi orang-orang yang punya keyakinan kepada rizki, dia tidak akan pernah putus asa, berbagai cara akan dia lakukan untuk meraih cita-cita. Cerita Imam Syafi'i tadi meyakinkan kita bagaimana kemudian orang miskin seperti Imam Syafi'i kemudian menjadi orang hebat seperti itu. Kenapa? Karena keyakinannya. Kenapa? Karena dia punya sandaran kepada Zat yang Maha. Dan kemudian akhirnya lahir ulama sekaliber Imam Syafi'i yang namanya luar biasa. Baik, jadi itu adalah gambaran bagaimana ketika kita punya sandaran kepada Allah Zat yang Maha tadi, maka apapun problem, apapun masalah yang kita hadapi, tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan. Nah, termasuk diantaranya kalau anak-anak muda mungkin punya masalah, nggak dapat jodoh-jodoh. Ya kan? Itu pada akhirnya kembali kepada keyakinan. Keyakinan siapa? Kita. Tentang apa? Tentang jodoh kita di tangan Allah. Ya? Al-Quran itu mengatakan wa min ayatihi dalam surat Ar-Rum an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi jodoh kita itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa kita akan diberi oleh Allah. Cuma persoalannya bagaimana caranya? Apakah kita sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan itu?
Termasuk apakah cara yang kita lakukan untuk mendapatkan tadi adalah cara yang benar? Ini semuanya ada solusinya dalam Al-Quran. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga pasangan kita. Sekarang ada istilah nggak mau pacaran tapi ta'aruf. Padahal ta'arufnya juga sebenarnya kurang lebih juga. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak memahami bagaimana solusi yang diberikan oleh Al-Quran dalam proses untuk mendapatkan jodoh tadi. Nah, oleh karena itu, akhirnya bagaimana supaya hidup kita kemudian akhirnya tenang, bahagia, sa'adah, fid daraini, dunia dan akhirat. Kuncinya hanya satu, kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan syifa, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa. Al-Quran itu merupakan syifa. Para mufassir mengatakan apa yang dimaksud dengan syifa? Syifa itu adalah obat. Obat galau kita, obat kesedihan kita. Coba kalau kita pas mendengarkan Al-Quran, kita ngerti bahasanya, kita punya pemahaman tentang isinya. Begitu pas ayat yang mengena, pas masalah kita langsung jelek rasanya. Ya kan? Langsung nyes rasanya. Gitu. Itu namanya Al-Quran menjadi syifa. Ya, lagi galau, enggak punya duit, baca ayat tadi. Ma indakum yanfat wa ma indallah, ya, wa ma indallahil baq. Langsung jelek rasanya. Nyes. Itu kalau kita ngerti. Tapi kalau enggak ngerti meskipun baca diulang-ulang ya enggak ada pengaruhnya. Itulah masalah kita. Karena itu kenapa para sahabat ketika membaca Al-Quran mereka begitu rupa ekspresinya, begitu rupa penghayatannya. Karena mereka ingin menghadirkan makna, mereka ingin menghadirkan pemikirannya tadi. Dan itu dihujamkan kuat-kuat di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Itulah yang menjadikan sahabat. Kemudian akhirnya hidup mereka meraih kebahagiaan di dunia. Dan juga kemudian kebahagiaan di akhirat. Itu kata kuncinya. Jadi kembali kepada Al-Quran menjadi solusi masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah masyarakat kita, dan masalah negara di mana kita berada. Karena dengan kembali kepada Al-Quran, maka semua masalah tadi di situ akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fitrah kita. Al-Quran mengatakan, ya, wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai' artinya Al-Quran menjadi penjelasan apapun masalah yang kita hadapi. Begitulah kira-kira yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah